Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Baiklah, di pagi hari ini kita akan melakukan sebuah podcast yang mana pada podcast kali ini kita akan membahas terkait kurikulum Merdeka. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Alifia Aziza. Halo Kak Eji. Halo. Nah, Kak Eji sendiri merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Jadi kita langsung saja masuk terkait kurikulum Merdeka, apa itu dan bagaimana tantangan serta peluang dari kurikulum itu sendiri. Baiklah, langsung saja pemirsa kita tanya-tanya ke Eji-nya bagaimana terkait kurikulum Merdeka ini. Kak Eji, kita langsung saja terkait tanggapan Kak Eji di dunia perkuliahan itu ada nggak sih pembahasan terkait kurikulum Merdeka itu sendiri? Kalau pembahasan di kuliah mengenai materi kurikulum Merdeka itu seperti ada ya, kayak di mata kuliah seperti di mata kuliah PPG atau di pendidikan ilmu pengetahuan sosial gitu, kayaknya bagaimana cara kita membuat RPP sesuai dengan kurikulum Merdeka. Setelah itu juga kita diajarkan bagaimana membuat capaian pembelajaran dan bagaimana metode-metode yang digunakan di kurikulum Merdeka. Ya, berarti pemirsa semua di mata kuliah di universitas pun itu diajarkan ya bagaimana perubahan kurikulum ya terkait kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin Kak Eji, apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini? Mungkin pemirsa semuanya banyak yang belum tahu kurikulum Merdeka itu apa sih. Nah, yang kita kenal dulu kan kurikulum 2013, KTSP, sedangkan sekarang itu telah mengalami perubahan menjadi kurikulum Merdeka. Langsung kita tanya saja ya, sesuai tanggapan dari Kak Eji sendiri, bagaimana sih kurikulum Merdeka? Nah, terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Nah, kurikulum Merdeka itu adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Jadi, konsep kurikulum Merdeka belajar mendorong seluruh peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah disusun pemerintah secara pasif, namun juga diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, ya jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi perubahan kurikulum itu sangat penting, tidak hanya untuk tenaga pendidikan tetapi juga kepada seluruh siswa yang akan belajar maupun mahasiswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu terkait tantangan. Apa saja sih tantangan dari kurikulum Merdeka ini? Nah, kepada narasumber kita mungkin kita langsung tanya saja, apa sih tantangan untuk penerapannya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang ini, Kak? Oke, baiklah Ayu, saya akan menjawab tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi di kurikulum Merdeka itu. Nah, tantangan-tantangan yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu ada di tantangan dalam sekolah dan juga tantangan untuk guru. Nah, tantangan implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk sekolah itu, perbedaan sumber daya dan keahlian guru adalah bahwa tidak semua sekolah mungkin memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dan dalam implementasi kurikulum dan kesempatan belajar yang merata bagi semua siswa. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh guru. Dalam peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung minat dan bakat siswa dalam kurikulum Merdeka adalah perlu adanya pengembangan profesional yang tepat. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk memahami dan menerapkan pendekatan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, iya betul sekali itu.
Saya juga sempat dengar nih Kak, bahwasanya kurikulum Merdeka ini lebih membebaskan siswa-siswanya untuk memilih bagaimana metode ajar yang mereka suka, bagaimana minat yang mereka sukai. Jadi ini memang kebebasan, tidak hanya dikekang dalam satu metode, tetapi juga bermacam yang boleh mereka geluti. Baik, selanjutnya itu mungkin terkait kurikulumnya sendiri. Bagaimana sih Kak tantangan dalam pengukuran dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh kesuksesan dari kurikulum Merdeka ini? Nah, boleh saya jawab kan? Ya. Ya, baiklah. Tantangan dalam pengukuran evaluasi di kurikulum Merdeka Belajar itu yaitu bagaimana mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa dan dalam berbagai bidang termasuk aspek sosial dan emosional. Setelah itu diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan seimbang, bukan hanya berfokus pada aspek akademik saja, yaitu tetapi juga di non akademik. Ya, jadi tantangannya itu beragam ya, tidak hanya akademik dan juga non akademik. Tadi kita telah membahas terkait tantangan. Sekarang tentunya kita ingin mengetahui bagaimana peluang dari kurikulum Merdeka ini sendiri. Menurut tanggapan Kak Eji sendiri, seberapa besar sih peluang dari kurikulum Merdeka ini dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia? Oke. Tadi Ayu sudah bertanya tentang peluang kurikulum Merdeka dalam menjamin kesuksesan pendidikannya Ayu Indonesia. Nah, peluangnya itu adalah yang pertama, memberikan kesempatan bagi personalisasi pembelajaran, di mana siswa dapat memilih mata pelajaran dan jalur pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Setelah itu, kurikulum Merdeka juga memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang penting bagi siswa, seperti kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan juga pemecah masalah. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Selain itu, peluang kurikulum Merdeka adalah memperdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Siswa dapat mengembangkan keterampilan mengambil keputusan, setelah itu pemecahan masalah, dan bagaimana bertanggung jawab pribadi yang akan membantu mereka untuk pembelajaran mandiri dan berhasil di masa depan. Kurikulum Merdeka sendiri memungkinkan terbentuknya kolaborasi dan jejaring sosial antara siswa dan minat serupa. Ini dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih kolaboratif, mendukung pertukaran ide, dan meningkatkan koneksi sosial antara siswa. Selanjutnya, kurikulum Merdeka memberi peluang untuk inovasi pendidikan. Guru dan sekolah dapat menguji metode, teknologi, dan pendekatan baru untuk meningkatkan pengalaman dan menghadapi tantangan pendidikan yang ada pada zaman sekarang ini. Ya, tentunya hal ini penyesuaian terkait perubahan, baik itu globalisasi, perubahan zaman yang kita hadapi di bidang pendidikan. Jadi tadi telah kita lakukan podcast bincang-bincang terkait kurikulum Merdeka. Jadi sekarang kita dapat simpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar tersebut merupakan sebuah pertukaran kurikulum yang dengan tujuan yaitu siswa dapat lebih bebas dan aktif dalam belajar, dalam memilih kegiatan pembelajaran yang benar-benar sesuai sehingga tercapailah pencapaian pendidikan itu sendiri. Dan guru pun harus berperan aktif dalam memilih dan mengatur bagaimana kesesuaian pembelajaran terhadap siswa itu sendiri. Nah, di sini kita telah sampai di penghujung acara podcast kita. Saya Ayu Ningsih sebagai moderator dan rekan saya Alivia Aziza Al-Fadil sebagai narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.